mau lihat Mbak El ya untuk yang terakhir kali. Iya deh, sok buka aja. Pas Dede buka tuh Mang Ai, bukannya kan mukanya doang. Yang namanya muka tuh busuk Mang Ai, busuk banget, nggak ada yang utuh. Ini aja kan si Nyai itu kan pasang itu susuk yang batu kecil kerikil yang warna hitamnya kan di dagunya tuh buka gini si kulitnya tuh, jadi kelihatan apa sih ini rahang. Setelah pemasangan itu tuh Mbak El tuh makin laris Mang Ai, bisa beli mobil, bisa nyicil rumah Perum yang tadinya nggak punya apa-apa Mang Ai. Jadi kalau pakai susuk atau penglaris ini umum nggak di kalangan penyanyi? Umum sih Mang Ai, banyak rekan-rekan penyanyi yang pakai kayak gitu. Jadi kalau nggak pakai kurang pasaran? Iya, kurang pasaran. Pasti itu ya? Pasti Bang Ai. Kebanting gitu? Kebanting banget. Persaingan antar biduan dengan memakai susuk agar laris di panggung sudah bukan rahasia lagi. Penggunaan susuk penglaris acap kali digunakan dengan tujuan cepat kaya dan menjadi biduan favorit. Namun, di balik itu semua, resiko besar dan bencana telah menanti. Pemakaian dan efek dari susuk ini benar-benar disaksikan oleh Mas Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Hari ini sama-sama kita akan nonton bareng lagi ya, kisah baru dari Malam Mencekam. Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, di depan kita seperti biasa sudah hadir seorang narasumber yang ini namanya Mas Dede nih. Mas Dede, apa kabar Mas Dede? Alhamdulillah sehat Mang Ai. Sehat ya? Terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Mas Dede, ini kisah yang mau diceritakan tahun 2021 ya? Masih baru ya berarti? Iya, masih baru tahun-tahun kemarin. Kalau Mas Dedenya sendiri aktivitas apa? Aku sekarang jualan di rumah, ngerias juga, kalau ada panggungan ya manggung seperti biasa. Nyanyi juga kan? Iya. Apa nyanyi apa nih? Kalau di Cirebon tuh namanya musik tarling Mang Ai, tarlingan gitu. Keren nih. Boleh coba sedikit aja. Kayak apa sih tarling tuh? Kula sing lawas berjuang, wong sejen sing disayang, sun mertahanaken malakan sing diharepaken. Itu tarling ya? Iya, tarling ya. Bagus suaranya nih. Untuk daerah mana biasanya panggilan? Biasanya di wilayah Cirebon Timur aja Bang Ai. Kadang ya ke kota juga kalau misalkan ada job dari kota. Luar biasa. Nah ini kalau nyanyi bareng dengan Mbak El tadi. Iya. Oke, dan akhirnya Mas Dede menerima efek ya dari mengantar itu. Baik, Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya, kita tonton sampai tamat. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Dede. Ya, jadi begini ceritanya Mang Ai. Kejadian ini itu terjadi waktu tahun 2021, lebih tepatnya itu di bulan Desember awal. Jadi ceritanya pas bulan Desember awal tuh Dede tuh dapet job dari temen Dede. Karena temen Dede itu lagi sakit, dia tuh ngasih job dadakan nyanyi. Berhubung itu job dadakan, jadi pas saat itu tuh Dede langsung siap-siap buat menuju ke lokasi tuan hajatnya Mang Ai. Nah, sesampainya di lokasi tuan hajat tuh, ternyata di situ udah ada dua penyanyi. Yang satu ibu-ibu, yang satunya lagi mbak-mbak. Yang mbak-mbak ini tuh namanya Mbak El Mang Ai. Jadi waktu itu tuh Dede nyanyi di acara orang hajatan, khitanan gitu. Biasanya kan kalau di Cirebon tuh ada hiburannya tuh apa burok sama singa dangdut. Singkat cerita, setelah kita ngobrol-ngobrol nyanyi bareng di situ, akhirnya
aku sama Mbak El tuh tukeran nomor WA Mang Ai, tukeran nomor WA, terus juga tukeran akun media sosial seperti Facebook, Instagram gitu kan. Nah selesainya dari acara itu tuh aku sama Mbak El tuh jadi kayak deket Mang Ai, lebih sering kontekan. Bahkan setelah dari acara itu tuh kalau nggak salah Dede tuh pernah diajak manggung 2 kali sama Mbak El. Singkat cerita, pas minggu kedua di bulan Desember tuh Mang Ai, Mbak El tuh malam-malam telepon. Jam setengah 10-an lah. Telepon lah bilang gini, "Dek, Mbak mau nanya sesuatu boleh nggak?" kata Mbak El kan. Kata aku, "Sok Mbak mau nanya apa, bilang aja." Terus kata si Mbak Elnya, "Dek, Dede kan pernah cerita sama Mbak kalau Dede tuh job manggungnya sedikit. Dede pengen jadi penyanyi yang lebih terkenal, yang lebih sukses, yang banyak jobnya. Kamu ikut sama Mbak aja yuk," gitu kata Mbak El. "Emang mau kemana Mbak?" "Pasang susuk aja, susuk bunga kamboja." Lah aku dalam hati Mang Ai langsung ngomong, ini orang beneran gak sih mau ngajak aku pasang kayak gitu? Sedangkan mohon maaf ya Mang Ai, dia tuh tahu aku tuh sholat 5 waktunya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan. Tapi kenapa dia berani-beraninya ngajak kayak gitu ke Dede? Jadi kalau pakai susuk atau penglaris ini umum nggak di kalangan penyanyi? Umum sih Mang Ai, banyak rekan-rekan penyanyi yang pakai kayak gitu. Jadi kalau nggak pakai kurang pasaran? Iya, kurang pasaran. Pasti itu ya? Pasti Bang Ai. Kebanting gitu? Kebanting banget. Sebagus apapun suaranya, kalau nggak pakai kayak gitu, kebanyakan kalah Mang Ai sama yang pakai kayak gitu. Meskipun cantik, seksi. Meskipun cantik, seksi, suaranya enak, tapi tetap kalah sama yang pasang begituan. Kecuali lancar mungkin jobnya. pria ya, kalau pria Iya. beda. Kalau pria beda lagi. Terus pas Mbak El telepon bilang ngajakin kayak gitu, Dede kan sempat bengong tuh Mbak Ai. Dalam hati tuh ngomong yang kayak tadi kan. Terus aku jawab, "Mbak, Dede mah enggak lah. Dede ini mah aman, gak bahaya. Ini tuh cuman buat buka aura supaya kamu tuh auranya tuh cerah, biar kamu dapet job manggungnya banyak. Katanya kan kamu pengen jadi penyanyi terkenal." Kata Mbak El tuh gitu. "Enggak lah Mbak, Dede mah mending yang murni-murni aja." Sempet maksa banget Mbak El tuh Mang Ai, maksa banget buat Dede pasang gitu. Cuman mungkin beliau menghargai keputusan Dede kan. Jadi Mbak El tuh bilang gini, "Yaudah, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau pasang. Besok Dede antar Mbak ya ke rumah temen Mbak." "Emang mau kemana Mbak?" "Udah nganter doang sebentar." Nah singkat cerita, keesokan harinya Mang Ai, Mbak El tuh telepon lagi jam 9 pagi lah. "Halo assalamualaikum Dek." "Iya waalaikumsalam Mbak, kenapa? Kamu lagi sibuk enggak?" "Enggak Mbak, ini baru selesai ngerjain pekerjaan rumah." "Ayo nganter Mbak ke rumah temennya Mbak." "Ya udah bentar ya, Dede mau siap-siap dulu." Dede kan siap-siap tuh Mang Ai, langsung menuju ke rumahnya Mbak El. Nah sesampainya ke rumahnya Mbak El tuh Mbak El udah siap Mang Ai. Kita berdua tuh langsung menuju ke rumah temennya. Nah pas di perjalanan tuh Mang Ai, aku tuh ngerasa biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang nggak enak di hati gitu kan. Pas udah nyampe di depan rumah temennya, aku tuh udah ngerasa nggak enak. Nggak enaknya kenapa Mang Ai? Yang namanya rumah kotor banget, dekil, kumuh, bau, dan kayak nggak ada penghuninya. Tapi Mbak El sendiri bilang itu rumah temennya. Yaudah kan, mau gimana lagi kalau nggak percaya. Nah turunlah kita berdua tuh dari motor Mang Ai, karena kan kita boncengan naik motornya. Aku ketok pintu sampai 3 kali. Gak lama kemudian pintunya dibuka. Yang buka itu sosok ibu-ibu, rambutnya putih disanggul cepol kecil, pakai kebaya warna putih sama kain tapih yang kayak nenek-nenek tuh warna hitam didominan putih coraknya. Terus kata si ibu-ibu ini tuh, "Ayo sini masuk Mbak, masuk." Masuklah kita berdua ke rumahnya si ibu ini. Kata ibunya, "Ayo Mbak El duduk dulu, duduk. Bentar ya, mau tak ambilin jamuan dulu." Aku tuh udah ngerasa gak enak Mang Ai. Gak enaknya, ini beneran temennya gak sih? Apa jangan-jangan ini dukun yang mau masang susuk itu kan? Aku tuh dalam hati ngomong kayak gitu Mang Ai. Nah setelah gak lama kemudian si ibunya tuh datang bawa minuman sama ya jaburan makanan cemilan gitulah. Di situ kita ngobrol bertiga. Pas udah ngobrol perkenalan Mbak El tuh langsung nanya to the point Mang Ai.
Nyai gimana, maharnya berapa? Dalam hati aku, lah kok dia manggilnya Nyai, terus dia nanyain mahar. Jadi langsung curiga Mang Ai, apa emang ya bener ini dukunnya, dukun yang mau pasang susuk. Terus juga yang bikin aneh si Mbak El kan manggilnya Nyai Mang Ai. Kalau misalkan teman biasa nggak mungkin manggil Nyai dong, manggilnya ibu lah apalah. Nah terus pas Mbak El nanya kayak gitu ke Nyai, si Nyai tuh bilang gini, udah Nok, kamu gak usah mikirin maharnya. Yang penting kamu harus menyanggupi persyaratannya dulu. Terus kata Mbak El, emang apa Nyai persyaratannya? Jadi persyaratannya Nok itu harus makan bunga kamboja yang masih kincup Mang Ai. Yang masih kincup harus dengan hitungan yang ganjil. Entah itu 3, entah itu 5, entah itu 7. Tapi hitungan ganjil ya. Dan wajib harus makan di malam Jumat Kliwon yang baru metik dari pohonnya. Dan pohonnya itu harus nyari di pemakaman Mang Ai. Nah singkat cerita, terus si Mbak El bilang ke Dede, Dek kamu gimana? Mau ikutan kayak Mbak enggak? Gitu kata Mbak Elnya Mang Ai. Aku bilang, Mbak mohon maaf Dede mah enggak. Terus kata si Nyainya bilang gini, kamu harus percaya sama Nyai, ini tuh aman, dijamin 100% aman. Mau kamu dipakai sholat, mau kamu ikutan ngaji, nggak bakalan ganggu. Gitu kata Nyainya Mang Ai. Yang penting kamu sanggup aja persyaratannya. Masalah mahar mah gampang. Kamu kalau misalkan berhasil pasang ini, kamu bisa jadi orang yang sukses, katanya itu gitu. Tapi aku tetap kekeh dengan pendirian aku nggak mau. Terus ya mungkin mau maksa-maksa gimana lagi kan Mang Ai. Nyai sama Mbak El tuh menghargai keputusan aku juga. Mbak Nyai tuh bilang gini, yaudah gini aja Nok, udah biarin si AA gak usah ikutan. Nanti juga kalau kamu udah terbukti pasang ini sukses, nanti si AA kesirian gitu Mang Ai bilangnya. Nah selesai ngobrol-ngobrol kita pamitan Mang Ai. Aku sama Mbak El tuh pamitan buat pulang. Singkat cerita pulang lah, aku nganterin Mbak El ke rumahnya, aku juga pulang ke rumah aku sendiri. Nah pas hari Rabu Mang Ai, hari Rabu pagi tuh Mbak El telepon pagi jam 8 apa sekitar setengah 9-an. Telepon, Assalamualaikum Dek. Iya kenapa Mbak? Waalaikumsalam. Dede kamu hari Kamis ada job enggak? Enggak ada Mbak. Ini Mbak dapat job gede-gedean, butuh penyanyi 2 buat nyanyi di wilayah Cirebon Kota. Untuk acara peresmian toko besar-besaran Mang Ai. Yaudah Mbak ayo ikut mumpung Dede lagi kosong gitu kan. Sorenya Dede siap-siap. Pagi Kamisnya itu kita berangkat berdua Mang Ai. Aku bawa motor sendiri, Mbak El bawa motor sendiri. Sesampainya di lokasi kita ya biasa kan dandan, make up terus menghibur masyarakat, menghibur pelanggan-pelanggan yang udah mau beli ke toko tersebut, grand opening kan. Nah pas sore asar tuh biasanya kan kita tuh kan punya waktu break istirahat. Karena menghargai umat Islam yang ingin menjalankan sholat asar. Kebetulan juga kan Dede sholat juga kan Mang Ai. Mbak El tuh bilang gini, Dek nanti malam nganter Mbak yuk gitu Mang Ai. Aku gak ingat kalau malam itu tuh ternyata malam Jumat Kliwon Mang Ai. Aku gak ingat sama sekali. Emang mau kemana Mbak? Kamu gak ingat? Emang kenapa sih Mbak? Kemarin kan Nyai bilang apa? Kita itu harus makan bunga kemboja malam Jumat Kliwon. Ini mumpung sekarang malam Jumat Kliwon kamu nganter Mbak. Mbak aku agak takut kalau mau ke pemakaman tuh apalagi malam-malam. Soalnya kata Nyainya tuh Mang Ai waktu itu aku pernah inget Nyai itu bilang harus malam di atas jam 9 atau jam 10. Nah terus kita kan kata akunya yaudah Mbak insya Allah nanti Dede anter gitu kan. Selesai tampil nyanyi sampai jam 8 malam Mang Ai. Kita kan ganti baju tuh pakai baju biasa lagi beres-beres. Mbak El tuh bilang lagi ayo Dek nganter Mbak. Emang Mbak tahu pemakamannya? Tadi sore Mbak sempat tanya sama warga sini ternyata TPU-nya gak jauh dari tempat kita.
Terus kita mau naik apa Mbak? Udah jalan kaki aja, timbang deket doang, kata Mbak El tuh gitu Mang Ai. Nah kita minta izin ke yang punya tokonya, karena kan seharusnya kita pulang tapi kita nggak pulang karena kita mau ke TPU dulu. Jam setengah 10 malam Mang Ai. Izin ke yang punya tokonya buat mau pergi keluar sebentar. Kita jalan kaki berdua. Nanya sama warga, karena kan walaupun katanya deket, kita tetap nggak tahu dong TPU di sekitaran daerah itu di mana kan. Nah ceritanya ketemu nih Mang Ai sama warga, dikasih tahu sebelah mana-mananya. Singkat cerita Mang Ai nyampe ke TPU tersebut. Nah baru depan gerbangnya aja Mang Ai, aku tuh udah ngerasa ya Allah ini beneran gak sih mau masuk ke makam. Jam setengah 10 malam Mang Ai, bayangin mau ngapain coba, kalau orang tahu juga mau dibilang apa kan. Nggak ditanya sama penjaga kuburan itu? Nggak ada penjaganya Mang Ai. Jadi kayak kosong ya? Iya TPU desa gitu biasa. Terus kata Mbak Elnya, Dede ayo buruan sini. Mbak serius gak sih Mbak, ini kita mau masuk ke makam? Udah gak apa-apa, kamu gak bakalan kena imbasnya, kan yang mau masang kan Mbak. Gitu. Ceritanya Mang Ai, kita masuk nih, belusukan ke TPU itu Mang Ai. Muter lama banget, gak ketemu-ketemu. Pas udah keputaran berapa tuh, kita tuh baru ngeh di tengah-tengah TPU itu ada kayak apa sih pendopo, dan itu tuh ternyata sumur Mang Ai. Kita coba menuju ke sumur tersebut, dan ternyata di samping sumur itu tuh ada pohon bunga kamboja. Nah pas nyampe Mang Ai, pas baru nyampe ke itu tuh rasanya udah merinding banget Mang Ai. Dingin hawanya, terus juga ya nggak enak lah, hati udah nggak enak. Ceritanya Mbak El tuh metik satu Mang Ai, dah biasa aja. Pas metik yang kedua ya tetap biasa aja. Pas metik yang ketiga Mang Ai, itu tuh yang namanya cahaya hitam gini Mang Ai, dari atas. Aku sampai kaget, matanya tuh merah besar, kulitnya tuh agak berbulu kayak monyet gitu Mang Ai. Karena aku orangnya penakut, aku nggak peduli Mbak El ada di situ, aku langsung kabur ninggalin Mbak El Mang Ai. Lari dari pohon bunga kamboja itu sampai keluar pemakaman. Aku langsung pulang ke toko yang tadi kita nyanyi. Aku tuh sampai gemeter, sampai ditanyain sama yang punya tokonya, kamu habis kemana deh kok sampai kayak gitu napasnya? Enggak ini habis dari nganter Mbak El. Lah Mbak Elnya mana, kok kamu pulangnya sendirian? Iya Mbak, aku bilang Mbak Elnya lagi ke warung dulu. Pas sesampainya Mbak El Mang Ai, Mbak El tuh marah-marah. Dede kamu tuh gimana sih suruh nganter malah pulang duluan? Lagian juga kamu tuh lebay banget, orang gak ada apa-apa kamu malah lari. Mbak El emang gak nyium bau busuk? Tadi tuh baunya tuh busuk banget Mbak. Udah mah ada kayak gituan ya, emang Mbak gak lihat di atas pohon itu ada apa? Kataku gitu Mang Ai. Udahlah kamu mah banyak alasan gini gitu. Nah ceritanya tuh ya Mbak El setelah beberapa menit kemudian Mang Ai minta maaf. Dek Mbak minta maaf ya, gara-gara Mbak kamu jadi tahu kayak gitu. Akunya cuma diam aja Mang El. Ya kan gimana sih, masa kita nggak marah, kita nggak ada apa-apanya malah kita yang jadi imbasnya. Nah singkat cerita kita beres-beres, terus sekitar jam 11 lah Mang Ai. Kita beres-beres pamit ke yang punya tokonya. Makasih ya udah ngundang kita gini kita pamit mau pulang, kata Mbak Elnya. Oh iya Mbak, makasih udah menghibur kami, lancar-lancar ya, jawabnya gitu. Nah pas keluar dari rumah itu, pas Dede mau nyalain motor, Mbak El tuh bilang gini, Dek kita pulangnya bareng dulu, mau ke rumah Nyai. Enggak lah Mbak, aku mau pulang sendirian aja. Kamu emang tahu jalannya, ini tuh daerah kota, kamu kan belum pernah ke kota, kata Mbak El tuh gitu Mang Ai. Ya udahlah, dengan terpaksa aku ngikutin Mbak El dulu buat nganter ke rumahnya Nyai. Selama di jalan Mang Ai, aku tuh ya bukan ngeliat sih, aku tuh ngerasa yang di belakang motor aku itu kayak ada orang bonceng. Kalau aku lihat di spion, itu sosoknya pocong Mang Ai. Pocong mukanya rusak, nggak ada matanya, pokoknya yang namanya muka tuh nggak kayak muka manusia gitu, bosok membusuk gitu Mang Ai, coklat berdarah gitu. Terus setiap kali melihat pohon di samping jalan tuh Mang Ai, yang namanya kuntilanak merah pasti ada Mang Ai di bayangan mata aku tuh.
Sampai ya Allah ini tuh gimana, masih jauh, kalau misalkan mau bonceng juga motor aku gimana kan. Jadi perjalanan aku tuh maca sholawat terus Mang Ai. Maca sholawat terus. Pas udah gitu sering banget ngeliat kayak gitu. Di spion ada Mang Ai, sosok pocong itu tuh yang mukanya rusak. Tapi kalau aku nengok ke belakang nggak ada. Dan baunya itu menyengat Mang. Nggak teriak maksudnya? Enggak. Karena posisinya malam, terus aku berusaha naik motornya ngebut buat ngejar Mbak El. Tapi setiap kali lihat spion pasti ada. Tapi kalau aku nengok nggak ada Mang Ai. Dan kalau misalkan ada pohon yang gede banget kan biasanya kalau di Pantura tuh banyak pohon gede-gede kan. Samping jalan itu yang namanya kuntilanak merah tuh selalu ada. Entah itu duduk di bawah pohon, entah itu lagi duduk di ranting-rantingnya. Dan itu nggak kelihatan mukanya Mang Ai. Cuman kayak pakai baju merah gede, dress, rambutnya panjang tapi nutupin mukanya Mang Ai. Singkat cerita, kita udah nyampe ke rumahnya Nyai itu sekitaran jam 12:30 lah. 12:30 malam, Nyai belum tidur. Terus gimana Mbak El? Udah sanggup? Kata Nyainya tuh gitu. Udah Nyai, tapi tuh si Dede malah kabur, katanya ngelihat sosok genderuwo. Emang iya Dek? Iya Nyai, aku tadi ngelihat. Itu mah halusinasi kamu aja. Kata Nyai bilang gitu Mang Ai. Nah terus lama-lama ngobrol-ngobrol, Mbak El langsung nanya lagi ke Nyai. Nyai gimana masalah mahar? Berapa jadinya? Udah Nyai udah lihat kamu udah sanggup makan bunga kambojanya, walaupun si Dedenya kabur karena ngelihat teman kamu. Dalam hati aku, itu temennya. Apa jangan-jangan Mbak El beneran berhasil pasang susuknya gitu kan Mang Ai. Terus si Nyai bilang gini, udah karena kamu berhasil, maharnya kamu tebus 2,5 juta aja. 2,5 juta Mang Ai. Mbak El langsung ngasih uangnya. Terus ayo sini Mbak El masuk nok ke kamar dulu. Ayo Aa mau ikut juga gak apa-apa. Enggak lah Nyai, udah gak apa-apa sini ngeliat supaya kamu percaya kalau ini tuh susuk gak sembarangan susuk, gak bahaya gitu. Diperbolehkan kata Nyainya gitu. Masuklah di kamar Mang Ai. Kamarnya tuh ya biasa kamar dukun kayak yang di film-film, ada sesajen tumpeng, terus kelapa muda yang ada sedotannya. Ya banyak lah kayak daun sirih, rokok, kinang gitu. Terus si Nyai tuh buka kotak kecil, dia tuh ngasih batu kecil hitam Mang Ai, batu hitam. Nih kalau kamu nggak percaya ini tuh cuma batu, kamu nggak bakalan dikasih hantu, kata Nyainya gitu Mang Ai. Nih Nok, sini tangannya. Mbak El tuh dikasih batu, coba ditutup pakai tangan, coba dibuka lagi tuh Dek, masih ada batunya. Nih kamu pengen lihat orang sulap, nih Nyai kasih tahu. Jadi si batu kecil itu kayak kerikil Mang Ai. Itu tuh ditempelin ke dagunya Mbak El. Terus nggak tahu tiba-tiba ruangannya lampunya nyala sendiri, yang tadinya gelap. Si batu itu tuh hilang Mang Ai. Makanya itu kayak sulap Mang Ai. Nah pas itu kita pamitan, Mbak El pulang ke rumahnya Mbak El sendiri, aku juga pulang ke rumahnya aku sendiri. Karena kan kita rumahnya lawan arah Mang Ai. Nah pas 3 hari Mang Ai, pas 3 hari itu setelah pemasangan itu tuh Mbak El tuh makin laris Mang Ai. Postingan WA-nya, postingan Facebooknya yang sehari Mang Ai, yang biasanya 1 minggu manggung cuman 3 atau 4 kali, itu setiap hari Mang Ai. Dan gak satu lokasi, bayangin aja Mang Ai, 3-4 lokasi dalam 1 hari. Yang satu lokasi aja Mang Ai itu 400.000 dikali 4 lokasi Mang Ai. Belum saweran ya? Belum sawerannya. Jadi setelah 2 bulan Mbak El tuh laris banget. Hidupnya tuh berubah drastis Mang Ai. Bisa beli mobil, bisa nyicil rumah Perum yang tadinya gak punya apa-apa Mang Ai.
Pas selang 2 bulan itu tuh Mang Ai, Mbak El tuh telepon lagi ke Dede. Dek, kamu beneran gak kesirian kayak Mbak? Lihat tuh, Mbak sekarang udah punya semua yang Mbak pengen. Mobil udah, rumah sekarang udah lunas. Kamu mau gak nganter Mbak lagi buat memperkuat susuknya biar tambah laris lagi? Kataku tuh bilang gini Mang Ai, Mbak El, emang Mbak El gak capek ya? Mbak El tuh satu hari tuh bisa 4 lokasi, bisa sampai 3 lokasi. Itu lokasinya tuh jauh-jauhan Mang Ai, tapi dia gak capek. Tapi Mas Dede kan kecipratan, istilahnya jobnya dia selalu diajak kan? Kecipratan, alhamdulillah setiap kali. Ikut banyak penghasilan Iya, tapi juga. nggak setiap hari. Kalau misalkan mungkin dia butuh penyanyi tambahan, Mbak El pasti ngajak Dede. Tapi kalau enggak ya, tapi dia setiap hari Mang Ai bisa 3 lokasi, 4 lokasi yang satu hari. Yang tadinya yang 1 minggu tuh cuman 1 atau 3 kali manggung. Nah, terus ujuk-ujuk teleponan biasa kayak gitu Mang Ai, Mbak El tuh ngomong, Dek, nganter Mbak lagi yuk ke Nyai. Lah kataku, emang Bang mau ngapain lagi? Mbak pengen ini memperkuat susuknya. Mbak tuh masih kurang, Mbak tuh masih pengen beli ini itu, beli ini itu. Ya Allah Mbak gak kasihan sama badan Mbak, kata Dede tuh gitu Mang Ai. Mbak tuh capek loh, yang satu hari bisa 3 lokasi, 4 lokasi. Dan itu tuh lokasinya berjauhan semua Mang Ai. Tapi dia Masya Allah tenaganya kuat banget. Nah singkat cerita, aku dengan terpaksa nganter Mbak El lagi ke Nyai. Bulan 3 2022 ya Mang Ai. Nganter lagi ke Nyai. Terus katanya, Nok, ini tuh agak susah. Kamu tuh udah rezekinya tuh udah gede banget. Kalau misalkan kamu diperkuat lagi susuknya, kamu sanggup enggak nerima konsekuensinya? Kata si Nyai itu gitu Mang Ai. Kata Mbak Elnya, yaudah Nyai gak apa-apa, insya Allah Nok sanggup. Lagian juga kan yang waktu pertama kali Nok mah sanggup, Dede mah kabur gitu katanya bilangnya Mang Ai. Nah terus gak tau lah dibisikin apa. Jadi si Nyai itu gak mau terang-terangan kayak yang waktu pertama kali Mang Ai. Bisik-bisikan sama Mbak El tuh lama banget, gak tahu itu bisik-bisikan apa. Dede mah cuma diem aja kayak gini ngeliatin. Terus udah selesai bisik-bisikannya, kita ngobrol-ngobrol biasa lagi bertiga. Nyai sempat nawarin lagi Mang Ai, kamu gak kasihan sama Mbak El? Tuh Mbak El sekarang udah sukses, udah punya apa yang Mbak El mau. Emang gak mau kayak Mbak El? Gitu Mang Ai kata Nyainya. Enggak lah Nyai, aku mah segini aja udah alhamdulillah. Toh Mbak El manggung juga aku sering diajak. Kata Nyainya tuh Mang Ai, ya tapi kan gak kayak Mbak El sukses, manggungnya setiap hari, bisa sampai beberapa lokasi. Kamu mah paling sehari 1 gen. Itu mah 1 minggu cuma 3 kali manggung gitu Mang Ai kata Nyainya. Yaudahlah gak apa-apa ya Nok, yang penting yang sukses kamu. Ya ama gak usah sukses juga gak apa-apa, bilangnya gitu coba Mang Ai si Nyainya. Nah setelah pulang dari Nyai tuh Mang Ai, Mbak El tuh gak ngabarin Dede sampai 1 minggu Mang Ai. Aku juga kangen ya yang namanya biasa teleponan setiap hari, biasa chattingan, kalau lagi manggung juga chattingan, manggung bareng juga ya bercanda-bercanda. Lah ini 1 minggu gak ada kabarnya Mang Ai, sama sekali gak ada kabarnya. WA gak aktif, statusnya tuh gak muncul Mang Ai. Facebook, Instagram gak pernah siaran langsung. Biasanya tuh Mbak El tuh kalau manggung pasti siaran langsung Mbak Ai. Kalau misalkan lagi dapet saweran banyak tuh dia pasti siaran langsung, pamer kan sama yang benci sama dia. Lah terus Dede kan deket tuh sama keluarganya Mbak El. Dede itu kan deket sama kakaknya Mbak El. Alhamdulillahnya punya nomor WA-nya Mang Ai. Aku WA ke si kakaknya, Teh Mbak El kemana aja, kok gak ada kabarnya? Dek, kamu gak tahu Mbak El tuh sekarang lagi sakit. Lah lagi sakit, emang udah berapa hari Teh? Udah mau 1 minggu ini. Aku dalam hati langsung mikir Mang Ai, 1 minggu berarti semenjak darinya itu Mbak El tuh udah sakit dong. Ya kan Mang Ai? Sedangkan si tetehnya kan bilangnya 1 minggu ini. Aku ngitung 1 minggu dari tempatnya Nyai. Emang di rumah mana Teh? Di rumah Mami apa di rumah Perumnya? Di rumah Mami
sini aja, dedeknya kesini gitu kata si tetehnya. Ya udah akhirnya waktu hari itu juga Mang Ai paginya aku habis telepon tetehnya, aku langsung ke rumahnya ibunya Mbak El. Mbak El tuh manggilnya Mami. Aku masuklah ke kamarnya ya. Salaman, cium tangan, biasa kan ngobrol berdua. Mbak El sakit apa? Dek, Mbak tuh udah gak sanggup. Lah emang gak sanggup kenapa? Syarat yang Nyai kasih tuh berat banget. Lah terus ini Mbak udah memenuhi syarat dari Nyai. Kataku tuh gitu Mang Ai. Mbak baru setengah dek, tapi Mbak tuh badannya udah lemes. Yang tadinya Masya Allah bodinya semok putih, itu tuh kurus banget Mang Ai. Yang namanya tangan tuh kayak gak ada dagingnya. Kalau aku kan ini gemuknya Mang Ai, itu tuh cuma tulang doang Mang Ai, gak ada sama sekali pun dagingnya. Terus kayak gosong gitu, tapi belum yang gosong parah banget ya. Cuman mukanya doang yang agak parah sedikit mukanya ya, tapi badan kaki apa cuman gosong sedikit doang. Nah ngobrol-ngobrol, Mbak emang Mbak nggak takut ya? Dek, Mbak tuh semenjak mau memperkuat tuh bener-bener yang namanya melihat makhluk kayak gitu tuh sering banget. Iya dek, Mbak tuh badannya tuh rasanya lemes banget, nggak bertenaga, mau jalan aja susah gitu. Terus Mbak itunya gimana, kok mobil udah nggak ada, kataku gitu kan. Mobil Mbak, aset-aset Mbak udah dijual semua deh buat berobat, kata si Mbak Elnya. Emang kata dokter sakit apa? Kata dokter nggak bilang sakit apa-apa, malahan dicek secara medis tuh sehat Mang Ai. Tapi yang namanya badan tuh tambah kurus banget. Dulu tuh Mang Ai, Mbak El tuh seksi bohai, putih banget Mang Ai. Kayak orang perawatan, putih banget. Tapi itu tuh berubah drastis Mang Ai. Itu cepet banget ya, hanya 1 minggu ya. Iya, 1 minggu setelah mau memperkuat susuknya. Kata si Mbak Elnya tuh Mang Ai, dia tuh udah setengah prosesnya untuk persyaratannya tuh Mang Ai, tapi dia nggak sanggupnya dia tuh badannya lemes katanya. Terus juga Mbak El tuh sebenarnya penakut Mang Ai, dia tuh penakut banget lah, jadi katanya sering banget ngelihat sosok-sosok hantu. Setiap malam Mang Ai kalau mau tidur tuh pasti digangguin. Ada aja suara orang nangis, suara anak kecil mainan, tapi itu cuma di kamar ya. Mamihnya Mbak El, tetehnya Mbak El tuh gak ada yang denger Mang Ai, cuma Mbak El doang yang denger. Ngobrol lah panjang, aku main di rumah Mbak El tuh dari pagi sampai sore. Akhirnya aku pamitan sama Mbak El, Mbak cepet sehat ya. Kalau kata Dede mah lebih baik Mbak telepon Nyainya aja, suruh datang ke sini. Terus Mbak minta buat dilepas aja susuknya. Kasihan loh, Mbak El tuh udah cantik-cantik, suaranya enak. Kalau misalkan nggak pakai kayak gituan juga insya Allah kok Mbak El laris manggungnya, kata Dede tuh gitu Mang Ai. Tapi gimana ya Dek, takut Mbak nggak ada. Udah lillahi ta'ala aja, kata Dede tuh Mang Ai. Insya Allah kalau kita punya niatan baik, pasti kita bakalan dikabulin yang baik-baik juga gitu kan. Terus aku pamitan, selang 3 harinya Mang Ai, 3 hari dari aku main ke rumahnya Mbak El, si tetehnya Mbak El tuh ngabarin, telepon malam-malam, Dek kesini ya ke rumah, sambil mau nangis gitu Mang Ai. Emang ada apa teh, kok teteh mau nangis, kata Dede tuh gitu kan. Udah kamu datang aja sekarang ke rumah, itu tuh jam 8:30 malam Mang Ai. Karena si tetehnya nangis, Dede juga takut kan ada apa-apa, langsung gak ganti baju lagi Mang Ai. Lagi ngaji habis sholat isya. Aku pakai sarung, cuma pakai kaos doang, naik motor ngebut langsung ke rumahnya Mbak El. Dan ternyata sesampainya di situ tuh Mbak El adanya jenazahnya doang di ruang tamu Mang Ai. Itu pada ngumpul warga, semua tetangga-tetangganya, keluarganya juga di situ. Ada anak-anak yang lagi pada yasinan juga Mang Ai. Kondisinya seperti apa? Pas aku buka
kain tapih ya kan, belum dikain kafanin kan, cuman katanya udah dimandiin. Waktu awal datang aja Mang Ai di depan pintu tuh aku tuh sempet sedih banget ya Allah, kok secepat ini gitu kan, suksesnya nggak seberapa tapi umur dia pendek kan Mang Ai. Itu yang namanya bau busuk, bau banget Mang Ai. Yang kain tapihnya aja tuh sampai basah Mang Ai, kayak ada cairannya gitu, kain tapih yang buat nutupin jenazahnya tuh Mang Ai. Aku permisi sama tetehnya, teteh dede mau lihat Mbak El ya untuk yang terakhir kali. Iya deh, sok buka aja. Pas dede buka tuh Mang Ai, bukannya kan mukanya doang, yang namanya muka tuh busuk Mang Ai, busuk banget, nggak ada yang utuh. Ini aja kan si Nyai itu kan pasang itu susuk yang batu kecil kerikil yang warna hitamnya kan di dagunya tuh buka gini si kulitnya tuh, jadi kelihatan apa sih ini rahang. Dede kan mau minta apa ya, kalau orang Cirebon tuh pengampura, minta maaf ya. Dede tuh tutup mukanya, tapi Dede buka samping tapihnya, megang tangannya. Ya Allah Mang Ai, tangannya tuh melepuh semua Mang Ai, cuman kayak kebakar. Ini tuh melupas gini, kayak belah gini tuh Mang Ai. Ininya tuh semua jarinya nggak pecah, tapi kayak ngelupas, ngelotok, kulitnya tuh ngelotok semua. Dede tuh bilang ya gini kan Mang Ai, jabatan tangan tuh, Mbak yang tenang di sana ya, semoga dosa-dosanya diampuni. Dede minta maaf kalau selama kenal sama Mbak El Dede banyak salahnya, sering repotin. Insya Allah kan kemarin Mbak udah sempat punya niat baik pengen nyopot susuknya, tapi mungkin belum kesampaian kan Mang Ai. Nggak tahu kenapa si tangan Mbak El tuh kayak gini Mang Ai, yang tadinya keras tuh kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh genggam, apa sih, jabatan tangan gini Mang Ai. Aku tuh dalam hati, ya Allah ini masih hidup apa udah nggak ada, tapi kan emang udah nggak ada kan orangnya, tapi tangannya kok bisa kayak gitu, Meremas ya. iya kayak meremas gitu gini, kayak orang jabatan biasa Mang Ai, kayak ada tenaganya. Pas aku sholawatin gitu kan, sholawat biasa kan, terus dia tangannya lepas sendiri. Satu lagi ke apa sih ya, ranjang keranda, kan udah ada kerandanya cuman belum dibungkus kain kafan. Terus aku tutup lagi tangannya, sempat nangis juga di situ aku Mang Ai, tapi ya udahlah. Nggak bilang ke maminya kalau si Mbak El ini melakukan susuk. Pas aku kan nginep Mang Ai di situ, nginep sampai pagi. Nah itu tuh di makaminnya itu sekitar jam 8 karena nunggu saudara-saudaranya Mbak El juga yang pengen ngelihat peristirahatan terakhirnya. Selesai pemakaman Mang Ai, si ibunya tuh, si mamihnya Mbak El tuh nanya, Dede jujur deh sama mami, Mbak El tuh pernah ngelakuin apa, kok matinya tuh sampai kayak gitu banget. Mami maaf ya, Dede tuh mau cerita ke mami, tapi Mbak El tuh takut Mbak El marah, kata Dede tuh gitu Mang Ai. Ya udah sekarang cerita aja, kan Mbak El udah nggak ada. Jadi ceritanya tuh Mbak El tuh pernah pasang susuk. Mami, lah kok kamu nggak pernah bilang dia pernah masang susuk? Dengerin dulu Mami, Dede tuh udah sempet ngelarang Mbak El, tapi Mbak El tuh maksa. Malahan Dede dipaksa-paksa buat ikutan pasang kayak gitu, tapi Dede nggak mau. Emang berapa kali dia masang kayak gitu, kata si maminya. Mbak El tuh udah pasang 1 kali Mami, dia tuh berhasil, makanya Mbak El tuh bisa beli barang-barang mewah, bisa nyicil rumah perum, bisa beli mobil juga kan Mami. Iya, tapi kan itu kan uang panas, makanya sekarang barang-barangnya udah gak ada semua, dijual buat berobat kemarin. Terus kamu tahu nggak siapa orangnya yang masangin? Udahlah Mami, udah nggak usah diperpanjang lagi, kata aku tuh gitu Mang Ai. Yang penting Mami doain aja Mbak El tenang. Tapi kayaknya sih udah nggak ada susuknya, soalnya pas kemarin Dede jenguk tuh Mbak El tuh udah bilang mau berusaha buat ngelepas, mau ngubungin ke dukunnya lagi Mang Ai. Setelah itu Mas Dede ada dihantui makhluk-makhluk nggak? Setelah itu
kan dari semenjak manggung yang dari Cirebon kota tuh Mang Ai, seperjalanan kan aku kan ngeliat hantu terus kan, yang pocong, yang kuntilanak merah. Nah setelah Mbak El nggak ada tuh, aku udah nggak ngeliat kayak gitu lagi Mang Ai. Nggak Sama dihantui sekali ya? pun nggak dihantui, tenang banget. Malahan Mang Ai, sempet aku ketemu Nyai di jalan, tapi si Nyainya kayak nggak kenal. Dia ngeliat muka aku, tapi dia diem aja, nggak buang muka atau gini, enggak, dia natap biasa aja tapi kayak orang asing nggak kenal. Setelah Mbak El nggak ada ya gitu Mang Ai. Masih ingat rumah Nyai? Masih Masih ingat ya? Memang Masih. spesialis itu ya? iya, kata aku kan sempet nanya kan ke ada teman penyanyi yang di daerah si Nyai itu Mang Ai. Aku tanya tapi katanya iya, kebanyakan pasiennya itu nggak ada semua, Pasti meninggal. pasti meninggal. Tapi memang cepat Tapi ya? manjur ampuh, Mang Ai. manjur. Manjur banget, yang namanya susuk tuh manjur tapi ya itu semua pasiennya tuh nggak ada yang selamat, pasti nggak ada semua, kata temen aku yang ada di daerah itu. Pengalaman yang sebelumnya banyak kan penyanyi yang datang ke situ, banyak lah, tapi nggak ada yang selamat. Manjur tapi nggak ada yang selamat nyawanya. Dan waktunya pendek ya? Pendek, nggak Total- sampai lama. Totalnya Mbak El ini kayak berapa tahun berarti? Cuman 2 bulan Mang Ai Hanya 2 bulan. suksesnya. Tapi dia udah bisa beli rumah perum, bisa nyicil rumah perum, bisa beli mobil ya. Tas sama baju-baju manggungnya aja udah kayak artis nasional Mang Ai. Memang berapa sekali dia manggung itu bisa dibayar? Bisa, itu kan sekali manggung tuh 400.000 Mang Ai, 400.000, 500.000. Tapi kan belum sama saweran. Yang gede itu saweran. Tuh, iya yang gede saweran. Kalau di wilayah Pantura itu yang gede sawerannya Mang Ai, bisa nyampe jutaan sawerannya kalau acaranya rame. Apalagi kan kalau misalkan dari panggung ke panggung di wilayah Ciayu Majakuning tuh kan banyak tuh yang nyawer. Kalau misalkan si penyanyinya enak nyanyinya tuh pasti ada aja yang nyawer, banyak malah. Itu drastis banget ya dari sebelum pakai. Drastis banget. Sebelum pakai itu cuman 3 atau 4 kali seminggu manggungnya, dan itu cuma satu lokasi ya. Setelah 3 hari pasang itu tuh langsung laris banget Mang Ai. Banyak laki-laki yang mau mendekat ke Mbak El dong ya? Enggak, kalau laki-laki enggak, cuman yang namanya panggungan tuh rame Mang Ai. Nggak ada yang ngejar-ngejar, biasanya kan Nggak biduan dikejar-kejar Enggak, penggemar biasa gitu. aja. Biasa Cuman aja ya? job manggungnya itu yang laris banget Mang Ai. Kalau Mas Dede sendiri melihat penampilannya memang jadi wah gitu ya? Berubah. Yang namanya kan kata sinya itu kan buat buka aura kan. Emang bener sih Mang Ai. Yang namanya aura tuh kalau misalkan pakai baju biasa mah biasa aja. Tapi kalau udah di atas panggung atau kalau misalkan nyanyi di burok gitu, itu tuh beda Mang Ai. Padahal kalau di burok nih ya, kalau di burok kan nggak dandan Mang Ai. Cuma pakai alis sama lipstick doang udah, tapi auranya beda. Ada teman-teman lain dari Mas Dede yang pakai juga, dengar-dengar gitu? Nggak ada sih, cuma Mbak El doang. Aku tahu dari Mbak El langsung. Tapi kalau temen yang lain nggak tahu ya, karena kan kalau aku orangnya gampang deket sama orang, tapi aku tuh nggak mudah buat ngorek-ngorek urusan orang, karena aku nggak mau tahu urusan orang Mang Ai. Gitu. Jadi Mas Dede nggak sempat tergoda ya? Alhamdulillahnya enggak. Apa mungkin kan banyak musuhnya Mbak El ini? Mungkin diserang oleh temannya lewat santet atau apa? Mungkin nggak itu? Nggak mungkin sih Mang Ai, soalnya dia tuh bilangnya waktu Dede jenguk dia sakit tuh, dia tuh bilangnya Mbak tuh udah setengahnya mau memenuhi persyaratan dari Nyai, cuman dia nggak sanggup Mang Ai. Badan dia tuh lemes banget, terus juga tambah kurus, jalan aja susah gitu Mang Ai. Jadi kalau misalkan dari orang lain kayaknya nggak mungkin. Itu tuh karena dia nggak sanggup menyanggupi persyaratan dari Nyai, makanya dia kena akibatnya. Nggak ada dendam ya dari Nyai ke Mas Dede ya? Nggak ada, alhamdulillahnya. Soalnya waktu Mbak El meninggal aja beberapa hari kemudian tuh Dede tuh ketemu Nyai di jalan Mang Ai. Si Nyai tuh ngeliatin aja gini, tapi nggak nyapa. Tapi dia ngeliatin. Jadi kayak seolah-olah ya sebatas orang papasan di jalan aja, orang nggak saling kenal gitu Mang Ai. Setelah Mbak El meninggal ya. Iya. Barangkali si Nyainya dendam karena takut dilaporkan begitu kan, meninggalnya karena itu. Iya. Takut Enggak begitu? sih, Mang Enggak Ai. ya? Enggak
Karena Baik. kan Dede nggak ngasih tahu ke mamihnya. Kata aku udah mami nggak usah gitu. Dari kisah ini Mas Dede mungkin ada pesan gak untuk para biduan yang lainnya, barangkali ini kan Iya. mereka memakai itu, ada pesan gak, pesan moralnya gimana? Iya pesan, bukan pesan moral sih, cuma mau ngingetin aja. Mau selaris-larisnya kita kalau dengan cara seperti itu nggak bakalan berkah Mang Ai. Masih mending kita murni aja, manut aja sama Gusti Allah. Insya Allah rezeki nggak bakalan ketukar kan Mang Ai. Gitu. Betul. Yang penting kita tingkatin aja kualitasnya kita, gitu aja. Mas Dede sendiri sudah berapa lama manggung? Aku dari kelas 5 SD tuh kalau di Cirebon tuh ada yang namanya obruk-obruk Mae. Yang kalau bangunin orang sahur tuh kalau puasa tuh aku dulu pertama kali nyanyi tuh kayak gitu. Ya sampai sekarang juga aku belum jadi penyanyi yang gede, cuman kadang-kadang kalau ada yang ngajak di burok ya ikut, kalau ada di organnya ikut, cuman ya jarang-jarang karena sekarang lagi belajar sekolah ngerias juga. Gitu ya. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang benar-benar nyata ya. Seperti dalam film, tapi ini versi nyata. Dialami oleh Mas Dede sendiri. Benar-benar mengantar Mbak El ke dukun ya. Bisa dianggap seperti itu. Terima kasih Mas Dede. Sama-sama Mang Ai. Oke, kita akan jumpa di video selanjutnya. Sobat Malam Mencekam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.